Baik, terima kasih Mas Rendya sekali lagi. Kemudian kita akan berlanjut ke sesi yang kedua. Ini senior saya gitu ya, pembicara kali ini itu udah luar biasa sekali. Saya banyak belajar juga dari beliau, dari paper-paper beliau karena beliau adalah akademisi gitu ya. Tidak hanya menyampaikannya itu tidak hanya dalam negeri, tapi juga di luar negeri gitu. Saya kemarin juga melihat beberapa paparan beliau. Nah, beliau ini adalah seorang dosen di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Jadi beliau ini dulu menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Gadjah Mada, makanya ini senior saya gitu. Jadi kalau saya kurang hormat nanti nggak berani, takut kualat kayak gitu. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2, S3-nya di Institut Pertanian Bogor. Saat ini beliau sudah profesor, ilmunya udah luar biasa gitu ya. Dan banyak yang akan beliau paparkan hari ini, terutama teman-teman dari Institut Pertanian Bogor, terutama Fakultas Peternakan, sudah banyak kajian riset maggot ini udah luar biasa banyak sekali, sehingga kami dari Universitas Gadjah Mada itu belajar ke teman-teman dari IPB. Kita coba akan kolaborasi ke depan seperti itu dengan para pakar-pakar senior kami kayak gitu. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Dewi Apri Astuti, MS, IPU gitu. Gelarnya udah banyak, ilmunya udah banyak juga nih. Beliau ini kalau sapaan akrabnya itu Prof Keke, biasanya manggilnya gitu. Mungkin di sini ada mahasiswa dari IPB, dari Fakultas Peternakan, ini namanya beliau adalah Prof Keke. Selamat pagi, Prof Keke. Selamat pagi, Prof. Baik, selamat pagi Mas Mufin dan seluruh peserta webinar yang saya hormati, dan juga Mas Hendria dari Magalapa. Ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Prof. Gimana kabarnya, Prof Keke? Tampaknya sinyal di sini putus sambung, saya juga deg-degan ini, Mas. Siap. Semoga lancar nanti, Prof. Sehat, Prof? Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat, masih ya begitu. Saya kalau lihat Prof Keke itu selalu ceria, selalu semangat gitu. Pasti mahasiswanya juga kan semangat ya gitu. Insya Allah, paling sehat. Prof Keke, ini waktunya sekitar 30 menit untuk penyampaian materi. Pasti saya yakin nanti ada banyak pertanyaan kayak gitu, sehingga nanti lebih panjang nanti akan kita diskusi dengan teman-teman peserta gitu. Ini sudah ada 300-an peserta, banyak sekali Prof Keke yang ingin belajar tentang maggot. Prof Keke, disilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ananda Mufin. Ini anak saya juga yang paling hebat. Ini sekarang kayaknya nggak masuk ke Indonesia ini. Ya, baik. Izinkan saya berbagi sedikit, tapi saya melihat ini spektakuler nih. Peserta atau partisipannya seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, mohon maaf jika saya pernah berbicara di forum Bapak Ibu yang materinya sama, mohon abaikan saja, lebih kepada nanti diskusinya. Oke, Bapak Ibu, saya izin share screen. Boleh ya ini? Oke. Ya, Prof, monggo. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Prof. Tinggal di full screen. Ya. Baik. Saya diberi judul atau tema oleh panitia penggunaan BSF sebagai pakan unggas. Tapi mohon maaf, seperti tadi Mas Hendria juga bicaranya tidak hanya unggas saja, ternyata yang menyukai BSF. Jadi nanti ada ruminan, terutama yang belum keluar rumennya, maksudnya belum membesar rumennya, masih juga menyukai dan bisa diberi BSF sebagai sumber protein atau lemak fungsional istilahnya ya. Juga nanti ada hewan air sedikit. Tentunya saya mengucapkan terima kasih pada panitia Mas Muhsin yang punya program Kedereka atau Matching Fund dengan kolaborasi dengan Magalapa. Selamat Magalapa mempunyai partner yang pas ya. Memang Mas Muhsin CS ini hebat-hebat di UGM. Mudah-mudahan laporannya bisa beres besok hari. Baik, sebagai pendahuluan, saya ingin sedikit mengajak teman-teman seluruh Indonesia bahwa BSF ini
bukan milik Indonesia saja, ternyata milik dunia. Saya pertama kali bicara BASF di 2014 pada momen first conference itu yang undang Pak Arnold dari Wageningen, sangat menarik sekali. Jadi suguhannya tuh semua serba insek di atas meja. Saya yang merinding-merinding makannya karena ya baru pertama kali ternyata Eropa tuh mengkonsumsi insek itu udah lama sekali. Kemudian pulang ke di sana saya bertemu dengan Bart van Stappen dari EWEC. Ternyata dia bisa bahasa Indonesia dan tinggalnya di Sidoarjo. Kemudian saya bertemu dengan beliau, dia sudah punya larva dengan menggunakan sampah sekitar kota Surabaya, tapi bingung larvanya buat apa kala itu. Saya bilang ya buat makan ternak, banyak sekali manfaatnya, saya bilang begitu kan. Nah, kemudian yang conference kedua itu di Wuhan 2018, 2019 Wuhan. Mohon maaf Prof, mohon maaf. Mungkin bisa di full screen ya? untuk PPT-nya, mohon maaf. Ya. Sudah PPT-nya full screen? Belum full screen, Prof, kalau di sini. Oh begitu, di sini sudah Mas, sudah ini full screen. Oh, dan belum jalan ternyata Prof, ini masih di layar, mungkin di close dulu, kemudian nanti di share screen lagi. Ya. Saya ulang ya. Ini saya coba. Sudah kelihatan? Sudah, Prof. Tinggal di full screen. Sudah full screen? Nah, ini belum full screen, Prof, kalau di sini. Oh, di sini sudah full screen. Oke, apa kami tadi bagaimana? belum jalan. Atau kami bantu, Prof. Mungkin bisa dikirim ke kami dulu gitu. Ya. Baik, mohon maaf. Tapi akan saya coba sekali lagi ya. Karena di sini starting share screen will stop other participant. Artinya saya harusnya kan ini saya yes kan ya. Kemudian sebentar. Sekali lagi saya coba. Apakah sudah full screen? Oh, sudah Prof. Ya, sudah sekarang. Sudah sekarang? Sudah Prof. Aman? Aman. Sudah Mas. Baik. Sudah. Baik. Baik. Nah, oke. Saya melanjutkan cerita singkat saja bahwasannya BASF ini asosiasinya di Indonesia ada, ya. BASF Indonesia namanya, di Asia ada, di Amerika ada, di Eropa, Australia punya asosiasi, dan yang lalu ini yang country representatifnya dari Magalarva. Ya, Miss Arumi ini menjadi country representatif asosiasi BASF di Asia. Apakah sekarang lanjut? Mungkin Mas Andrea bisa menjawab. Nah, 2022 akan ada Insect to Feed the World yang ke-4 di Kanada. Monggo pada hadir. Oke, nah ini sekarang oke. Permasalahan pakan mungkin semua sudah tahu bahwa import bahan baku sangat mahal, terutama meat bone meal dan tepung ikan yang menjadi bagian dari pakan unggas, pakan ikan menjadi tinggi. Oleh sebab itu perlu alternatif. Tadi Mas Andrea sudah menjelaskan dengan sangat jelas, dan kita menyadari bahwa biaya pakan itu sangat tinggi ya. Nah, ini ada beberapa alternatif. Kita menggunakan insekta dari BASF karena mengandung nutrien berkualitas, mudah dipelihara, siklusnya betul tadi ya Mas Andrea tadi menceritakan siklusnya itu tergantung medianya. Kalau medianya berkualitas, maka siklusnya juga akan singkat dan hasil larvanya berkualitas. Tapi kalau medianya kurang berkualitas, terutama rasio karbon dan nitrogen yang tidak seimbang, maka dia siklus hidupnya akan lebih panjang dan kurang berkualitas. Kemudian murah, ya murah. Kenapa murah? Harusnya murah karena kita punya banyak limbah
organik yang katanya, mohon dikoreksi, Indonesia itu negara ketiga di dunia yang paling banyak limbah makanan, sisa makanan. Itu artinya limbah organik. Kalau kita bisa memanfaatkan itu dengan baik dan tidak harus menjual mahal, saya rasa industri akan menarik. Di dalam feed formulation itu kan list cost. Jadi kalau yang harganya murah, kualitasnya bagus, pasti ketarik. Tapi sejauh harganya masih mahal, dipasang berapapun tidak akan tertarik oleh program. Ini yang jadi masalah. Tentunya BASF bisa menyelesaikan masalah lingkungan dan siklus produksinya juga cuma 35 sampai 40 hari. Para pembudidaya bisa menjualnya dengan harga murah, meningkatkan nilai ekonomi, dan yang menarik pada oilnya atau minyaknya itu berperan terutama lauric acid sebagai antibakteri. Ini adalah data yang diambil 2021 bulan April lalu. KKP mengeluarkan data menarik ya. Saya melihatnya ini mungkin pembudidaya BASF itu lebih dari angka yang terpasang di sini. Karena ini kacamata dari KKP ya, Kementerian Perikanan. Mungkin dari peternakan sendiri punya data dan kalau digabungkan lebih dari angka ini. Apa artinya? Dari Sabang sampai Merauke semua orang sudah berbudidaya BASF. Terlihat dari sebaran pagi hari ini pesertanya dari Sabang sampai Merauke. Ini hebat nih adikku, Mas Muksin, anakku, mengundang banyak. Semoga manfaat ya pertemuan hari ini. Baik, secara singkat saja, ini adalah siklus BASF. Mungkin semua sudah tahu dan semua pernah rearing atau memelihara, membudidayakan BASF dengan baik dan benar. Awalnya dari alat yang bermain-main di satu ruangan. Tentunya ini kuncinya adalah sinar matahari pagi dan sore, UVB ya, yang akan meningkatkan intensitas mating sehingga dia akan bertelur. Kesukaannya bertelur itu di daerah yang daun atau yang kalau bahasa Jawa itu yang nyelempit gitu ya. Tidak suka yang di daerah besar. Jadi oleh sebab itu dikasih media yang selempitan-selempitan seperti ini untuk yang membudidaya memudahkan memanen dari telurnya ini untuk setelah dibiarkan. Tadi Magalapa sudah punya paten bagaimana membudidayakan indukan yang benar dan bagaimana hanya untuk meriring larva ya. Jadi ini panen, kita riring di jumlah yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Nah, medianya ini boleh macam-macam, organik, apapun, dan kami di IPB sudah mencoba berbagai media, dan memang hasilnya berbeda-beda. Kemudian 10% dari larva yang dipanen sebagai pakan, kita tinggalkan dia supaya jadi pupa. Nah, pupa yang dormant, maka dia akan meninggalkan cangkangnya untuk menjadi lalat kembali. Apabila media ini baik, di sini media penetasan juga baik, siklus ini akan singkat, ya, kurang dari 40 hari. Nah, inilah berbagai limbah organik yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Kami dari dunia peternakan menyelesaikan masalah lingkungan peternakan sehingga berbagai jenis spesies kita gunakan sebagai media. Tentunya dengan memperhitungkan CN ratio. CN ratio untuk hasil. Gimana? Apakah ada deadline waktunya? Pokoknya awal tahun baru harus apa yang baik. Ini adalah limbah pasar, limbah pot coklat, kami punya datanya, limbah pasar buah, dan juga limbah catering atau restoran. Apa saja produk BASF? Tadi Mas Rendria sudah menjelaskan dengan sangat baik. Kita punya berbagai jenis produk dari budidaya BASF yang segar, yang bisa digunakan, dan kalau kami mengisolasi bakteri bal dari larva segar untuk membuat probiotik. Kemudian yang segar ini dikeringkan, kita dapat BASF kering untuk dibuat tepung, dijual sebagai suplemen protein. Ya, tadi sudah dijelaskan.
Kemudian dipisahkan dari minyaknya, maka kita dapat minyak BASF dan meal atau bungkil BASF. Ini juga sangat potensial. Minyak inilah yang kita konsentrasikan seperti yang dilakukan Mas Muktin dengan PT Magalarva untuk unggas. Kami membuatnya sabun kaus. Halo Prof. Ketut. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, ini memang hujan di Bogor sepertinya menjadi kendala sinyal kayak gitu. Tapi tidak menjadi kendala hubungan biasanya, tapi sinyal biasanya Bapak Ibu. Jadi mohon kita tunggu untuk Prof. Keke supaya hadir kembali. Jadi Bapak Ibu yang tertarik terkait pertanyaan, silahkan bertanya sesuai dengan format, dan kemudian nanti materi juga akan kami usahakan. Waalaikumsalam Prof. Monggo. Boleh Prof kalau mohon maaf untuk ya, putus-putus. Ya, boleh Prof kalau akan off cam biar nanti stabil jaringannya, off cam tidak masalah. Baik, saya off cam ya. Sebentar. Oke. Oke, saya lanjut sebentar. Oke, sudah jelas Prof sekarang. Ya. Oke, ini adalah nutrien dari kandungan berbagai jenis BASF, baik yang dipelihara oleh raw material organic waste atau limbah organik, ada yang di steam, kemudian ada yang dipelihara dengan media limbah bungkil sawit. Tentunya berbeda terutama di protein dan isi dari fatnya. Yang di steam dan yang raw material juga akan berkurang. Kemudian ini data dari yang prepupa dengan yang 5-DO larva, proteinnya juga berbeda. Jadi makin pupa proteinnya meningkat. Tinggal Bapak Ibu memilih. Contoh ya, kalau untuk pakan unggas, bagusnya yang ini karena fatnya rendah, proteinnya tinggi. Tapi tentunya masanya membutuhkan cukup banyak. Gitu ya. Kalau kita ingin proteinnya saja, kita pakai yang ini. Ini adalah berbagai produk yang diberi media organik, palm kernel, kemudian pesek atau menur dari poultry dan babi. Kita melihat proteinnya berbeda dan menjadi perhatian bahwa diberi media menur atau feses ternyata protein larvanya lebih tinggi dibanding organic waste. Ini adalah dibandingkan dengan tepung ikan yang tadi menjadi permasalahan di Indonesia, kita selalu impor. Namun BASF menunjukkan kadar kalsium, fosfor, metionin, lysine yang masih lebih rendah dibanding tepung ikan, sehingga kita harus memberikan penambahan. Sedangkan ini adalah gambaran dari asam lemak BASF yang dipelihara dengan palm kernel meal, baik raw material maupun yang di steam, ya, tetap lauric acid-nya menunjukkan angka yang dominan. Apa artinya? Dia berperan sebagai antibakteri, dan yang menarik di sini ada linoleic acid yang juga lebih tinggi pada yang BASF. Oke, dan hasil menunjukkan juga glutamic acid pada BASF cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa asam amino ini men-trigger peran atau fungsi otak, terutama apabila diberikan pada yang baru lahir. Ini manfaat BASF sebagai pakan ternak, baik untuk hewan model, khususnya kami mencoba sebagai uji antibakteri. Kemudian ayam, puyuh, kambing, domba, sapi, kambing, ruminan itu biasanya yang digunakan frasnya cukup bagus hasilnya, dan itu sudah dipresentasikan di AVIA dengan moderator Mbak Aruni dulu ya. Kemudian untuk PET dan juga citosan ini bisa digunakan sebagai suplemen untuk menurunkan produk kolesterol dari berbagai ternak, katakanlah telur atau daging, ya, itu pun sudah uji.
Saya mencoba menggunakan rat sebagai hewan model untuk menguji sebagai antibakteri. Jadi kita menggunakan ratus, kemudian ratus noveribillus. Kemudian kita ambil darahnya untuk uji fagositosis. Namun saya membandingkan antara BSF, kriket atau jangkrik dan ulat sutra. Di sini menunjukkan bahwa untuk jangkrik dan BSF itu menunjukkan persen aktivitas fagositosis terhadap Staphylococcus aureus dan kapasitas mematikan sel ini yang dominan dibanding insek yang lain, dan hasil clearance terhadap pulorum, ini penyakit pada unggas yang paling membahayakan, juga menunjukkan angka 99% bisa mematikan bakteri patogen tersebut dengan kehadiran minyak BSF. Ini adalah uji dari produk BSF ya terhadap Staphylococcus aureus dan E. coli untuk dua jenis insek, yaitu BSF dan jangkrik, di mana yang digunakan filtratnya dan juga kita gunakan extracted-nya atau endapannya ya. Semua menunjukkan angka yang cukup tinggi terhadap atau melawan kematian bakteri patogen ya. Apa artinya? Memang insek ini mempunyai keunggulan di mana asam lemak terutama yang BSF dengan lauric acid-nya yang tinggi dapat mematikan bakteri patogen. Kemudian kita ujikan di lapang untuk unggas. Kita membuat coba formula petelur, kita menggunakan 3 jenis BSF yang kontrol tanpa BSF, kemudian yang BSF segar ya diberikan, ditaburkan, kemudian BSF kering tentunya sudah dikeringkan, dan BSF yang diekstrak pakai metanol. Sama-sama diberikan di dalam jumlah berbasis bahan kering. Nah, ini hasilnya dari 4 perlakuan menunjukkan konsumsi tidak berbeda nyata, HDP juga tidak berbeda, dan ditunjukkan yang P3 ini yang extracted ini cukup tinggi. Produksi telur ditunjukkan yang diekstrak juga lebih tinggi, tetapi nanti dilihat feed cost-nya ya. Karena dengan diekstrak tentunya menginginkan ongkos yang lebih tinggi. Oleh sebab itu kita tertarik dengan pemberian yang P1 di mana biasa diberikan segar saja. Di situ bahan atau nutriennya masih belum rusak dan bakteri anti patogen masih bekerja dengan baik, lauric acid juga masih bekerja dengan baik. Nah, ini ditunjukkan dengan data produksi yang lebih baik dibanding yang kering. Nah, ini adalah uji in vivo pada ayam petelur umur 26 minggu terhadap salmonella. Ditunjukkan di sini data yang tertinggi adalah pada P1, artinya yang segar, dan juga yang diekstrak. Nah, kembali lagi itu kepada feed cost nanti ya. Oleh sebab itu pilihannya adalah yang P1, ternyata biasa diberikan segar, sehingga itu cukup menggembirakan hasilnya. Nah, kita lihat di sini, ternyata yang paling menguntungkan memang IOFC untuk per 50 ekor, angkanya tidak berbeda, tetapi kalau rupiah ini sangat berbicara. Ya, sangat berbicara. Kita bisa melihat, Bapak Ibu silakan memilih yang mana. Yang P1 lebih tinggi, tetapi ketergantungan dengan luar negeri sangat tinggi. Sementara yang diberikan segar menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan yang kering dan juga yang diekstrak. Baik, ini masih uji fagositosis dan dilakukan pada puyuh. Ya, ujian pada puyuh
fagositosis dan kapasitas memfagositosis makrofag, dan uji tantang terhadap titer AI. Ya, antibodi titer AI menunjukkan yang diberikan BSF sampai 100% ini menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan kontrol dan juga yang hanya 50% pemberian BSF di dalam formulanya. Jadi menjanjikan sekali ya minyak BSF yang sedang dikerjakan Mas Metin untuk dipakai sebagai anti bakteri patogen. Ini adalah komposisi perlakuan nutrien dari pakan yang digunakan untuk puyuh, ya, dengan protein sekitar 17. Nah, ini formulanya. Hanya kami menggunakan tidak banyak karena kala ini di 2017 harga larva segar 6.000, larva kering 50.000. Jadi tidak masuk. Oleh sebab itu, kalau kita makin ke sini banyak yang membudidayakan dengan organic waste, harganya lebih murah, saya rasa ini menjanjikan untuk masa depan. Jadi kami pun sudah bicara dengan asosiasi bahan pakan GPMT, mereka masih belum bisa menarik BSF dengan kualitas yang baik karena harganya yang tinggi. Nah, ini naga larva kalau bisa menggiring dengan harga yang kompetitif per unit nutrien, maka dengan program list cost ini akan tertarik BSF cukup banyak, ya. Nah, ini performa dari puyuh yang diberikan BSF sampai 100%. Mohon maaf, ini maksudnya 100% menggantikan tepung ikan, bukan 100% BSF ya. 50% menggantikan tepung ikan dan 100% menggantikan tepung ikan. Nah, ini dilihat produksinya untuk yang 100% sampai 62% di umur 11 minggu. Ya, jadi lebih baik dibanding perlakuan kontrol dan 50% menggantikan tepung ikan dan juga berat telurnya. Nah, kalau kita melihat feed konversi di sini untuk yang 100% 3,87 dibandingkan kontrolnya dengan performa kualitas telur seperti di atas. Nah, ini produksinya saya rasa untuk yang BSF menggantikan 100% tepung ikan mempunyai angka IOFC yang lebih besar, walaupun kalau statistik tidak berbeda nyata, tetapi kembali lagi uang sangat bercerita, ya. Sedangkan berat telur nyata lebih tinggi dibanding yang kontrol dan BSF 50% menggantikan tepung ikannya. Boleh saya sedikit berbagi informasi tentang BSF yang saya buat menjadi bagian dari formula susu pengganti untuk anak domba kambing yang dilahirkan di mana induknya susunya dijual. Ya, susu kambing dijual sehingga peternak mencari susu pengganti untuk menggantikan susu induk yang dijual harganya 35.000. Kami membuat susu pengganti ini dengan harga 40.000 per kilo, tetapi sehari anak hanya menggunakan 200 gram. Artinya cuma 8.000. Apa artinya? Peternak masih mendapatkan 35 dikurangi 8.000. Itu keuntungan setiap hari kalau menggunakan susu pengganti dengan performa yang sama, fisiologinya tidak berbeda, pertumbuhannya tidak berbeda, juga pertambahan bobot badannya kontrol dengan yang milk replacer ini tidak berbeda juga. Ya. Oke, sehingga mereka terutama teman-teman yang di Seputi di Medan mulai gemar menggunakan ramuan BSF untuk susu pengganti. Nah, ini adalah kalau kita bandingkan ini dengan goat milk atau susu induknya, sedangkan ini milk replacer dari commercial milk replacer, yang ini milk replacer dari BSF. Nah, ini kita lihat pertumbuhan, konsumsinya ya, konsumsinya
dan juga di sini setelah 1 bulan kita tambahkan TRIPFIT sebagai pertumbuhan, pakan pertumbuhan. Ini adalah cerita tentang darah dari anak-anak domba yang diberi milk replacer. Kita ambil, kemudian darah tersebut diuji tantang dengan Staphylococcus aureus, ya, dan dilihat angka aktivitas dan kapasitas fagositositnya. Di sini menunjukkan bahwa yang BSF dan yang diberi tepung jangkrik ini menunjukkan angka persen kapasitas fagositosis yang lebih tinggi dibandingkan yang komersial dan bahkan goat milk, ya. Goat milk itu sebetulnya dari segi performa anak lebih baik, tetapi kalau ditantang dengan patogen ternyata masih aman kalau ada lauric acid dari BSF, itu poinnya. Dan ini kami membuat sama dengan naga larva, kami pun membuat pakan udang. Kita kerjasama dengan KKP, membuat pakan udang dan diuji coba di sejumlah 60.000 udang dengan perlakuan 1, 2, 3 itu tanpa BSF, kemudian 8% BSF dan 7,5 dan 15% BSF. Ini pakannya di dalam bentuk pellets. Kita uji cobakan di Situbondo. Mungkin teman-teman Situbondo pernah melihat balainya KKP, kami uji cobakan dan hasilnya kebetulan bulan ini panen. Mudah-mudahan sudah panen, angkanya belum bisa saya sampaikan. Ini adalah sama minyak BSF kita produksi untuk membuat pakan kaya energi dalam bentuk powder. Ini powdernya, untuk diberikan sebagai suplemen pertumbuhan domba. Ini domba dewasa, karena memang daerah tropik ini memerlukan pakan yang rendah SDA, rendah panasnya. Sehingga ini sangat cocok sebagai suplemen, tentunya dalam bentuk powder. Ini kita membuat probiotik dari isi saluran cerna BSF. Kita panen balnya, bakteri asam laktatnya, untuk menghasilkan probiotik. Dan probiotik ini ujinya pada ayam broiler untuk bisa meningkatkan performa. Itu yang bisa saya share. Inilah sekedar sepintas rumah BSF IPB ya, yang hadir di sini dengan produksi yang tidak banyak karena untuk kajian saja dengan berbagai media yang berbeda, dan sudah 3 kali siklus, syukur alhamdulillah bisa continue menghasilkan. Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan justru diskusinya ini yang monggo kalau ada yang mau bertanya. Saya kembalikan ke Mas Musin. Terima kasih banyak, Prof. Saya senang gitu melihat benar-benar ngundang pakar-pakarnya ini, jadi banyak hal yang didapat kayak gitu. Bapak Ibu saya kira juga pasti banyak hal yang didapatkan dari Prof. Keke dan Mas Rendria kayak gitu. Prof. Keke sangat datanya banyak sekali. Jadi saya senang banget ini ngundang Prof. Keke gitu.